Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyo di Harjoso yang saya muliakan, pramu cerita Sidul bernama Rano Karno, dikenal handal sebagai aktor dan sutradara. Bertemu dengan saya, Dr. Sumartono, di podcast Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Warga Beranda yang saya muliakan, warga kehormatan kita kali ini adalah lelaki penuh dedikasi, setumpuk prestasi, pemberi informasi, rendah hati, berpengalaman di organisasi dengan jabatan yang bergengsi, suami dari satu istri, satu orang putra dan 2 orang putri. Siapa dia? Inilah Haji Heranov Firdaus. Ya, saya manggilnya Pak Ketua. Ini memang dari dulu saya manggilnya Pak Ketua dengan Pak Heranov nih. Pak Ketua, terima kasih sudah menyiapkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa. Keliling terus ya. Menyapa warga Beranda. Kita menyebut misalnya warga Beranda. Ya, dan Beranda itu panjangan dari berbagi cerita inspiratif dan aktual. Oh, cocok lah. Aktualnya cocok ya kita wartawan kan. Baik, Pak Ketua, sebelum kita membahas sepak terjang lika-liku Pak Ketua di dunia jurnalistik sebagai jurnalis, ada pertanyaan wajib yang warga Beranda itu pengen kepo gitu. Bagi Pak Ketua, bahagia itu apa sih? Bahagia itu? Iya. Ya ketemu Pak Sumartono ini bahagia. Alhamdulillah. Ngobrol teman lama gitu kan. Iya. Itu bahagia itu. Iya. Artinya kita menikmati sesuatu yang memang kita rencanakan. Menikmati sesuatu ya? Ya, sesuatu yang kita rencanakan dan kita nikmati itu membawa kebahagiaan. Iya. Sesuatu yang direncanakan. Ada kalanya juga bertemu teman lama yang kita rencanakan atau tidak kita rencanakan juga bahagia. Bahagia ya. Kita kan teman lama. Iya. Kebetulan direncanakan ketemu ya bahagia. Iya. Atau ketemunya di jalan tetap bahagia. Tetap bahagia ya. Jadi sesuatu yang dinikmati itu kebahagiaannya. Iya. Jadi bahagia warga Beranda bagi Pak Ketua, Pak Heranov itu sangat sederhana. Sesuatu yang dinikmati. Pak Ketua bisa nggak cerita apa momen yang paling membahagiakan dalam hidup Pak Ketua? Ada beberapa momen yang paling membahagiakan itu kalau di dalam kehidupan pribadi saya ya ketika berumah tangga itu bahagia itu. Berkesan, ingat selama-lama. Ingat selama-lama. Gitu. Jadi apa ya? Jadi mana pula ya? Iya, jadi mana pula. Di arah keliling kota gitu, kan. Terus jadi istilah orang Padang kan jadi rajo sehari. Iya. Nah, itu bahagia itu. Iya. Itu momen yang paling membahagiakan. Nah, terus kalau di bidang pekerjaan itu yang ada beberapa ya, antara lain itu ketika saya berhasil melarikan Pak Gubernur waktu itu Hasan Basribuddin dari kantor perwakilan Sumbar ke RRI. Oh, berarti di Jakarta nih? Jakarta. Kejadiannya di Jakarta waktu itu tahun 94. Ketika itu Pak Hasan Basribuddin ini menerima prayojana Pata Karya, ya kan? Prayojana apa istilahnya Parasamya Purnakarya. Kalau Pak Azwar Anas kan menerima Parasamya. Nah, Pak Hasan Basribuddin ketika itu menerima tingkatan yang ke di atasnya, prayojana istilahnya. Nah, prayojana itu Pak Hasan Basribuddin ini di Mesperda dulu ya, masih Mesperda belum Hotel Balerum sekarang nih. Di tiap hari itu pergi latihan ke lapangan itu, tidak repetisi lah untuk upacara puncak. Karena beliau satu-satunya gubernur di luar Pulau Sumatera yang dapat. Nah, ketika beliau sedang istirahat itu saya temui ajudannya sudah almarhum Pak Zainal Ibrahim. Saya kenal, saya mau mengajak Pak Gubernur ke RRI biar nanti ketika siaran itu setelah Pak Harto suara Pak Hasan Basribuddin yang keluar. Saya bawa beliau ke RRI untuk diwawancarai oleh Pak Kamil Udiono waktu itu.
Orang di markas itu tidak tahu kalau Pak Gubernur hilang. Karena saya tidak perlu ada prosedur gitu kan, harus langsung ke kamar beliau nomor 22. Iya. Beliau katanya, kayak iya, aku banyak kenal di radio. Nah, sampai ketika itu, sampai di situ, kepala biro pos waktu itu Pak Begamawan. Oh iya. Lagi jalan-jalan ke pasar gitu kan, begitu dia kembali ke perwakilan, didapat kabar Pak Gubernur tidak ada. Dilarikan dari Ranong ke RRI. Pada ke RRI semua orang waktu itu mencari Pak sama sekali. Karena beliau boleh dikatakan itu bintang kan, bintang mau diupacarakan dengan Pak Harto itu kan upacara sangat langka. Langka. Nah ketika itu selesai pidato Pak Harto, diturunkanlah wawancara dengan Pak Hasan Basri. Itu sesuatu yang membahagiakan karena sejarah. Tidak pernah ada orang yang bisa berpidato setelah Pak Harto kecuali menteri. Oh iya. Nah saya waktu itu mengatakan kepada pimpinan RRI yang menerima Proyek itu kan ada beberapa gubernur. Kenapa harus gubernur Sumatera Barat? Saya bilang Anda bisa menemui gubernur DKI, gubernur Jawa Barat kapan saja. Gubernur Sumatera Barat sengaja kita bawa ke Jakarta, ini langka momen ini. Jadi bingung juga orang Jakarta waktu itu mau menjawab kan, akhirnya berhasil gitu. Dan saya dengan Pak Gamawan pun bahagia waktu itu, waktu Mas itu termasuk membahagiakan. Sampai sekarang saya tidak akan lupa. Bahkan rekamannya kita abadikan. Karena momen itu sepertinya sulit tuh nggak bisa ditembus. Karena akan dapat komplain dari berbagai pihak. Apa urusannya Gubernur Sumatera Barat pakai bisa wawancara setelah pidato Pak Harto? Iya. Apalagi masa Pak Harto itu, semuanya diatur. Iya. Protokolnya sangat ketat gitu. Iya. Saya waktu itu ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup kuat gitu kan. Tidak bisa juga dibantah oleh tim yang ada di Jakarta waktu itu. Iya. Pada saat itu posisi reporter dari Padang. Reporter memang sengaja ditugaskan dari Padang. Ditugaskan di kantor. Untuk ke Jakarta. Ditugaskan ikut rombongan Sumatera Barat. Rombongan Sumatera Barat. Iya. Mengawal termasuk juga ikut rombongan Pak. Ada beberapa wartawan lain ikut. Banyak TRI ada dari surat kabar semua ikut. Terus ide-idenya muncul bahwa istilahnya menculik tanda petik Pak. Itu di perjalanan kita jalan darat waktu itu kan, dia naik bus kan, saya di perjalanan saya bikin ini Pak Hasan Basri Durin ini bagaimana caranya mempublikasikan ke seluruh Indonesia. Ketika itu RRI itu wajib dirilai oleh semua radio swasta di seluruh Indonesia. Saya menghitung-hitung dulu ada 700 radio se-Indonesia. Kepada Pak Gamawan saya bilang, saya bilang ini ketika Pak Harto pidato itu ada 700 radio se-Indonesia yang monitor. Nah, saya ingin bagaimana caranya Pak Hasan Basri ini keluar di radio ketika itu. Oh yang jatuh katanya. Itu sejarah tahun 94, berapa tahun dari sekarang tuh? 26 tahun yang lalu. Itu sesuatu yang berkesan, yang membahagiakan. Kalau yang lain-lain momennya itu banyak sekali. Banyak sekali maksudnya itu ketika juara-juara gitu kan, juara-juara itu mudah banget. Nggak bisa dihitung ya. Baik Pak Ketua, ya ini warga Belanda di awalnya sudah menarik. Ini enaknya kalau ketemu Pak Ketua ini. Selanjutnya Pak Ketua, bisa nggak Pak Ketua ceritakan bagaimana perjalanan hidup Pak Ketua hingga akhirnya merintis karir sebagai jurnalis? Artinya siapa sih Haji Heranov Firdaus itu? Saya sebetulnya memang sejak dari SMA itu sudah jadi penyiar radio milik orang tua. Orang tua saya punya radio namanya Radio Febrianta. Di mana itu? Di rumah Kampung Jawa. Kampung Jawa. Jadi radio di Sumatera Barat ini di Padang ini dulu ada 5 cuman. Radio Febrianta, Arbes, Kartika, Dirgan Bravo, Suara Subuh. Jadi di masa itu, di masa Orde Baru itu dikendalikan radio tidak boleh ditambah, hanya 5 radio itu kan. Nah saya sudah jadi penyiar ketika SMA di sini. Kebetulan orang tua karena pensiunan TNI di radio kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sinkron lah ketika saya melamar ke RRI, sinkron bahasanya gitu kan. Nggak radio anak muda gitu kan, radio menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
Nah itu dasar-dasarnya itu ketika SMA. Jadi otomatis saya menyiar tuh malam-malam tuh, malam-malam pulang sekolah, karena ketika itu penyiar luar tidak kita pakai untuk menyiar malam, transport kan susah dulu. Jadi penyiar-penyiar itu rata-rata siang, sore. Kalau yang malam sama pagi kita itu pemilik. Gitu. Jadi puas lah kalau udah jadi penyiar seperti itu. Dan memang udah jiwa raganya nih. Fashionnya di situ ya. Tapi menarik Pak Ketua. Pak Ketua bilang orang tua Pak Ketua itu TNI. Ya, pensiunan. Ya, artinya ketika Pak Ketua SMA menjadi penyiar, itu radio milik keluarga. Artinya orang tua atau ayah atau papa itu kan yang mendirikan gitu. Ya. Nah, itu gimana ceritanya TNI punya naluri seni, terutama broadcastnya itu yang bagus gitu. Gimana ceritanya? Ya, memang itu unik juga tuh. Jadi sebetulnya begini, orang tua saya itu di TNI itu bukan bagian tempur, bagian perhubungan. Perhub istilah dulu. Perhub itu yang menangani pemancar-pemancar itu, komunikasi antar pulau. Jadi ilmunya dari situ dia. Begitu pensiun, bikinlah orari dulu itu. Orari itu komunikasi antar pulau sampai ke Ambon, sampai kemana-mana itu komunikasi. Lalu berkembanglah, mulai radio amatir istilahnya. Radio amatir. Radio amatir itu sudah mulai belajar mutar-mutar lagu, sudah bisa ditangkap di radio umum, gitu kan. Nah, radio amatir itu pertama itu kita menggunakan nama Angkasa Jaya. Ya. Salah satu lagi yang punya radio amatir juga di Padang ini Angkasaria. Arbes itu Angkasaria namanya itu. Jadi pakai semua alfa gitu kan. Ya. Kita ngambil AJ Angkasa Jaya. Itu pertama radio amatir di Padang. Tahun-tahun orari ya. Ada dasar dari orari semua itu. Ya sampai tahun 70 berapa itu? Tahun 78 keluar peraturan pemerintah harus dijadikan PT. Berubahlah radio orari, radio amatir itu yang tadinya lebih banyak hiburan-hiburannya. Jadi masyarakat ketika itu ramai, setiap malam ramai itu ke rumah itu di radio kita itu, karena mereka mulai dapat mengekspresikan diri gitu kan, puisi-puisinya dibacakan, keluar di radio senang nih. Ada kiriman lagu buat seseorang. Terus lagu-lagu permintaannya diputar itu waktu itu masih belum ada aturan gitu kan. Iklan juga belum ada ya? Sudah ada iklan. Jadi orang tua saya membuat itu bertahap gitu ya, dari pemancar untuk orari, berkomunikasi antar pulau dengan sesama penggemar orari, lalu menjadikan itu radio amatir. Radio amatir itu sudah siaran. Peralatan yang dipakai itu ya modifikasi semua oleh bapak saya itu. Modifikasi. Ada pemutar piring hitam itu dijadikan tempat apa istilah konsul istilahnya. Kalau sekarang seorang sebut mixer ya. Mixer. Pasang antena di belakang rumah itu diberikan satu pipa naik berapa pipa. Nah, ditaruh di atap rumah itu antenanya. Supaya sinyalnya bagus ya. Tapi sejarah itu dengan pengalaman membuat peralatan siaran mulai dari pemancarnya sampai studionya itu. Bapak saya malah dapat proyek banyak di Sumatera Barat. Ada 9 radio di Sumatera Barat yang beliau bikin. Ketika itu, jadi banyak pengusaha yang ingin punya radio. Jadi setelah pensiun dari TNI, justru ada pekerjaan baru ya? Proyek baru. Jadi dipercaya karena terbukti mereka sudah ada hasil yang saya masih SD SMP ketika itu sudah ikut beliau tuh pada daerah mana. Untuk membantu untuk membangun proyek-proyek. Ya mendampingi orang tua lah bekerja. Tapi saya ngambil ilmu siarannya, bukan ilmu tekniknya. Jadi ilmu siarannya yang diambil. Dan itu dulu belajarnya dari siapa? Dari meniru-niru ya senior itu, orang tua punya penyiar awal itu kan.
Termasuklah yang awal-awal itu ketika saya masih sekolah itu seperti Aldi Karmena, Sofwan Karim. Oh, Pak Sofwan itu pernah juga? Pernah jadi penyiar tuh kan dulu orang mereka mulai mengekspresikan diri di radio itu kan membanggakan dulu, masih langka itu kan orang suara kita keluar di radio. Jadi drama. Saya ingat tuh mereka angkatan di atas saya kan. Itu banyak dulu senior tuh. Nah, kita belajar dari mereka teknik vokalnya seperti apa gitu kan, cara menyapa pendengarnya gitu. Jadi udah terlatih ya. Nah, apa namanya? Dan akhirnya memang cita-cita jadi wartawan memang cita-cita dari kecil atau terbentuk setelah punya fasilitas yang disediakan oleh orang tua? Ya kalau jadi broadcaster sebenarnya istilahnya dulu. Broadcaster itu orang-orang penyiaran. Orang penyiaran itu kita bisa ke radio, bisa ke televisi. Jadi broadcaster. Nah kalau khusus menjadi wartawan itu setelah menjadi reporter RRI. Karena RRI kan memproduksi berita. Itu produksi berita ini harus dilakukan oleh wartawan. Reporternya harus wartawan gitu kan. Nah reporter itulah awal-awalnya. Setelah saya jadi penyiar, membaca berita dulu di RRI awal-awal itu. Terus saya lihat ini mau pengembangan nih. Wah enak juga jadi reporter karena kalau penyiar kan di dalam studio terus di balik kaca kan. Reporter itu ternyata dia bisa kemana-mana. Ketemu banyak orang ya. Lalu saya daftar menjadi reporter gitu. Jadi bergabungnya menjadi penyiar SRI gimana prosesnya? Ada tes. Tahun berapa itu? Setelah saya dari Jakarta tahun 80, tamat SMA saya ke Jakarta membuka perwakilan radio orang tua situ, kantor perwakilan. Setelah lancar jalannya, terus dipanggil orang tua pulang ke Padang. Saya sudah tidak tertarik lagi ngurus itu kan karena apa motivasinya itu udah mau di perwakilan. Ternyata oleh orang tua nggak boleh balik ke Padang, ditawarkan. Ada lowongan ya? Ada lowongan. Dulu kan tahun 80-an itu tamat SMA itu sama dengan sarjana sekarang. Yang dapat pekerjaan itu tamat SMA dan tamat SMA itu seperti sarjana sekarang lah. Artinya masih terbatas juga ya. Yang tamat SMA udah. Nah, kalau zaman itu kan pemerintah Orde Baru itu merekrut PNS sebanyak mungkin, mengurangi pengangguran kan gitu. Untuk buka peluang itu. Di mana-mana setiap kantor membuka peluang untuk penerimaan. Tidak pernah mengalami ya? Tidak mengalami. Itu masa keemasan orang pada sibuk mencari yang sudah lupa ijazahnya di mana pada cari lagi gitu. Cari lagi ijazahnya supaya bisa jadi PNS. Itu hebatnya waktu tahun 80-an. 80-an ya. Jadi tamat SMA 80 ke Jakarta dulu sebentar, baru balik lagi. Kalau boleh tahu orang tua apa namanya? Kan di Kampung Jawa itu kenapa Kampung Jawa? Apakah memang ada orang Jawa? Gimana itu? Ada orang mengatakan Kampung Jawa itu diberi nama karena ada pohon asam jauh. Gitu. Pohon asam jauh itu ternyata nggak ada. Tapi kalau berdasarkan pembicaraan kita dengan orang tua, dengan nenek kita, dengan om-om kita, memang nenek moyang kita yang pertama membuka Kampung Jawa itu dari garis ibu itu Kampung Jawa itu. Maksudnya ada dia dari suku Jawa atau? Suku Jawa memang orang Jawa. Jadi sejarahnya tahun saya lihat dengar dari orang tua itu tahun 1860-an sekian lah dibukalah daerah itu oleh seorang Cina Muslim namanya Haji Musa dengan istrinya yang orang Jawa. Bukalah daerah itu pertama, mereka yang punya tanah luas karena orang kaya gitu kan. Nah oleh tetangga-tetangga kampung-kampung yang lain kan istilah dulu kampung-kampung. Ini disebut kampungnya orang Jawa karena yang buka orang Jawa. Ya terus menerus nama itu dilestarikan. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Beruntungnya Kampung Jawa itu sekarang jadi pusat perbelanjaan kan? Iya. Pusat perbelanjaan itu semua. Tapi kalau saya masih kecil-kecil dulu itu daerah kampung. Belum ada jalan di aspal. Dan kita di satu komplek itu, tanah kaum itu memang bersaudara semua, saudara sepupu, saudara nenek, saudara semua.
sebelum daerah itu terbuka. Dan memang turunan Jawa banyak itu, turunan suku Jawa banyak di situ, di kampung Jawa itu. Turunan Jawa ya kita ini turunan Jawa udah Jadi, 7 generasi gitu kan. Oh, jadi kalau Pak Ketua orang tuanya berarti Kalau bapak saya orang sini, orang Agam, orang Matua. Ibu Ya orang kampung Jawa itu. Oh, berarti ibu yang ada turunan Jawa ya? Iya. Kayaknya apa namanya? Biasanya kalau wanita Jawa itu kan ayu-ayu gitu. Tapi nggak sudah terjadi pembauran. 7 generasi gitu dalam sekali. Iya. Baik, menarik. Pak Ketua, sekarang ini kan wartawan itu harus mengikuti uji kompetensi wartawan UKW itu ya. Nah, bisa juga nih diceritakan ke warga Belanda apa sih itu UKW itu dan supaya juga dapat pencerahan ini. Nah, kita ketemu dengan Pak Heranov ini adalah Ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Bisa aja pertanyaan Pak Sumartono. Oh ya dosen. Kalau dosen harus tahu juga semua ya. Untuk warga Belanda tentu saya juga. Ya. Jadi warga Belanda begini ceritanya. Tahun 2010 itu wartawan senior di Indonesia ini berkumpul di Palembang. Ketika itu disadarilah bahwa ini sebagai profesi, wartawan ini sebagai profesi harus punya lembaga penguji. Nah, gitu. Harus diuji lah wartawan ini. Di samping harus berpendidikan dan harus punya kode etik, karena itu ada 3 syarat. Profesi itu salah satunya adalah pendidikan khususnya ada diuji di situ. Dia punya kode etik, dia punya organisasi profesi. Disepakatilah bahwa itu lahirnya uji kompetensi wartawan ketika itu. Nah, dilegalisir, dilegalkan oleh Dewan Pers dalam keputusannya Dewan Pers. Jadi uji kompetensi itu legal gitu kan, sah. Mulailah yang mendorong pertama dia PWI gitu kan, agar setiap wartawan itu menjalani uji kompetensi. Uji kompetensi itu kadang-kadang disalahartikan juga, maksudnya ngapain kita diuji, kan kita sudah lama jadi wartawan. Sebetulnya uji kompetensi itu adalah menguji pekerjaan si wartawan. Pekerjaannya ya. Pekerjaan wartawan itu yang diujikan ketika uji kompetensi. Nah, karena itu dia dibuat tingkatan. Tidak mungkin reporter diuji dengan ujian untuk pempek gitu kan. Diformulasikanlah standar kompetensi wartawan itu. Kalau ada timnya di para ahli lah, wartawan senior, ya Dewan Pers. Nah, ketika itu dibuat uji kompetensi itu untuk reporter, namanya uji kompetensi wartawan, namanya wartawan muda. Jadi kalau kita reporter walaupun kita sudah tua, namanya reporter orang lapangan itu tetap wartawan muda lulusannya. Iya. Jadi ada beberapa orang, Pak, kamu lah tua, Pak, kamu wartawan muda aja Pak gitu. Bapak kan reporter, petugas liputan lapangan, profesinya lapangan ya wartawan muda. Kecuali udah redaktur di kantor, itu namanya wartawan media. Iya. Baru kalau bikin redaksi, bikin redaksi baru wartawan utama. Iya. Itu harus ada yang sunat-sunatnya begitu ya. Iya. Jadi orang kadang-kadang nggak paham juga. Jadi uji kompetensi itu tujuan utamanya itu meningkatkan kualitasnya agar mereka betul-betul meyakini profesinya ini, menguasai betul lah pekerjaan wartawan itu. Di samping dia memahami kode etik jurnalistik, Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, dan dia punya organisasi profesi. Setelah tahun 99 setelah reformasi itu, bermunculan banyak organisasi profesi itu, Pak Matono. Bermunculan reformasi ya? Ya, banyak organisasi profesi. Jadi tidak PWI sendiri, tapi banyak teman-teman. Nah, cuman PWI memang menerapkan ketentuan untuk bergabung itu harus mereka yang lulus uji kompetensi, kompeten lah istilahnya, untuk bisa menjadi anggota PWI. Jadi itu salah satu persyaratannya. Kita agak memberatkan juga bagi teman-teman sebetulnya, karena untuk jadi anggota PWI aja uji kompetensi dulu. Nah, itu karena memang itu yang akan kita dekatkan ke
terminologi tentang profesi. Ya. Kalau mereka mau berprofesi menjadikan wartawan profesinya, dia harus punya harga diri, dia harus punya keyakinan dan kebanggaan. Ya, artinya kompetensi juga sebagai standar lah ya. Standar. Ya. Berarti seseorang yang ingin menjadi anggota PW itu sifatnya personal ya. Personal. Dia personal, tetapi harus ada rekomendasi. Ya. Rekomendasi dari pimpinannya. Iya. Yang berhubungan dengan tadi apa tadi kan nanti sesuai dengan juga Undang-Undang 40 tahun 99. Nah, harus ada istilahnya dia punya lembaga yang menaungi dia kan? Ya. Yeah. Bisa juga dia nggak punya lembaga, dia misalnya ada penulis lepas. Penulis lepas artinya wartawan yang tidak bekerja di media. Rekomendasi tetap kita minta. Rekomendasi dari berbagai media dia nulis. Di dua media kita minta rekomendasi dari kedua media. Tetap dibutuhkan ya itu. Siapa yang menjamin nanti persoalan yang muncul di belakang hari? Itu berhubungan dengan kualitas tadi ya. Iya. Baik. Soalnya ada juga kadang dia berprofesi sebagai wartawan di luar kegiatan jurnalistik, dia bisa juga jadi pedagang. Iya. Atau jadi pendemo. Iya. Ya ini juga pada akhirnya itulah untuk juga mengawasi supaya independensi wartawan tetap terjaga, kredibilitasnya juga tetap terjaga. Iya betul. Pak Ketua ini kan sudah senior, sudah wartawan utama, sudah melalang buana, apanya sudah kenyang di dunia jurnalistik. Tapi bisa nggak diberitahu keluarga Beranda bagaimana sih menjadi seorang jurnalis yang profesional dan membanggakan? Ya, kalau jadi jurnalis profesional itu sudah keharusan, tidak perlu dilekatkan kata profesional dengan jurnalis. Begitu dia menjadi jurnalis, dia harus profesional. Ya kan, harus profesional dan harus membanggakan. Itulah profesi dia sebagai wartawan. Begitu dia menyatakan dirinya di wartawan, dia otomatis sudah profesional. Kalau ada yang tidak profesional, tidak bisa dikatakan tidak profesional, belum profesional. Tapi caranya gimana supaya untuk jadi seperti itu? Antara lain tentu mereka harus memiliki pendidikan yang baik, gitu ya, menguasai ilmu jurnalistik ya. Mulai dia memproduksi berita. So rata-rata sekarang media kan ingin orang-orang yang sudah jadi. Sudah jadi, saya sampai orang sudah jadi. Kemudian ketika kita mengirim berita kepada media ingin berita yang dikirim itu press klar, gitu. Siap tayang. Ya otomatis tuntutan kebutuhan sekarang itu cukup tinggi. Bahwa kalau rilis artinya press release yang dikirim ya dari humas itu, kalau memang dia kualitasnya nggak bagus, dia membutuhkan pengolahan lagi akan tidak dapat prioritas itu. Karena itu kemampuan ilmu jurnalistik, kerajinan dia memproduksi seperti perenang lah kan. Walaupun dia sarjana renang, dia tidak pernah nyemplung di air, mati tenggelam itu. Gitu juga mereka yang punya ilmu jurnalistik, dia harus rajin menulis berita. Atau sarjana bahasa Inggris, tidak pernah ngomong dengan native speaker, gitu kan, tidak jadi juga. Nah gitu juga ilmu ini ilmu murni, ilmu terapan. Dia harus praktekkan ilmu manusia, dia harus wawancara. Nah ketika dia sudah mulai rajin ke lapangan, dia beberapa kali nggak apa-apa gagal mengirim berita ke media, itu nggak apa-apa. Karena itu proses ya, proses. Jadi menjadi dia terbiasa, sudah menjadi naluri di badannya. Lalu dia akan terbiasa juga mewawancarai siapa saja. Dia nanti punya kesadaran bahwa kalau ini sebuah profesi, saya harus uji kompetensi. Saya harus gabung dengan organisasi. Karena digabung dengan organisasi itulah dia akan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang undang-undang, tentang kode etik, tentang transfer ilmu ya dari organisasi itu. Transfer pengalaman lebih berharga loh, teman-teman. Pengalaman itu lebih berharga yang diceritakan, yang ditunjukkan. Nah itu nanti otomatis saya kira. Sekarang kan media tumbuh subur. Kalau saya katakan tadi radio aja contohnya di Padang ini hanya 5 gitu kan. Sekarang puluhan banyak radio. Artinya mereka yang berpendidikan jurnalistik, pendidikan broadcasting,
public speaking, perlu banyak pekerjaan. Apalagi di Jakarta. Pernah nggak dengar nama reporter salah satu televisi di Jakarta itu, nama Heranov itu kan? Iya. Itu orang tuanya teman saya tuh. Teman saya orang tuanya. Orang tuanya temannya. Heranov, izin dulu saya pakai namanya dulu untuk anak saya. Sekarang ketemunya sekarang. Iya. Ya nggak apa-apa, saya juga bangga nama saya dipakai. Mungkin terinspirasi juga ya. Inspirasi, malah jadi penyiar juga sekarang kan? Iya. Reporter. Bagus juga itu. Baik. Nah kemudian Pak Sumartono untuk menjadi kata terakhir tadi membanggakan itu, tentu dia harus menjaga perilakunya. Kalau di agama itu disebut menjaga akhlak gitu kan, menjaga hubungan baik dengan pihak luar, hubungan baik ya. Tentu dia harus antara lain bisa dipegang omongannya, membuat janji itu tepat waktu, terutama seperti itu, karena seringkali kita berjanji dengan narasumber itu, narasumber tidak tepat waktu tidak masalah, kita yang si wartawannya harus tepat waktu. Karena istilah kita itu, waktu itu berharga karena itu disitulah letak kualitas sebuah produksi. Dalam ilmu jurnalistik itu ada istilah berhimpitan peristiwa dengan penyiaran, itu yang tertinggi kualitasnya. Begitu ada peristiwa itu disiarkan. Nah itulah karena media elektronik rebutan dengan siaran langsung sekarang. Itu karena kualitas ya, itu ditentukan dari kualitas pertama. Baru yang kedua konten. Dan memang kebutuhan manusia itu dia ingin mendapatkan sesuatu yang tercepat dan baru kan. Sekarang masyarakat dengan media sosial kan suka juga siaran langsung lewat Facebook, gitu kan. Direkam gitu ya. Itu kesadaran mereka juga ternyata siaran langsung ini banyak yang nonton gitu kan. Benar. Dan menjadi apa namanya? Ya, cuma kadang-kadang masyarakat nggak paham bahwa ada etikanya. Gambar apa yang boleh dan gambar apa yang nggak boleh. Dia belum tahu. Kan? Kata apa yang boleh, kata yang nggak itu ajar aja. Kalau udah ada masalah, baru dia sadar. Wah gitu kan. Dia perlu belajar dulu berkali dengan Pak Sumartono dosennya. Baik Pak Ketua, semakin menarik. Tapi Pak Ketua, ini selama setahun ini kita kan ini pandemik nih. Ya dan ya selalulah kita berdoa mendoakan bahwa ini supaya segera berakhir, supaya kita ya bisa kembali seperti 2019. Tapi bagaimana menurut Pak Ketua, bagaimana cara media itu mampu bertahan di masa pandemi? Apa sebenarnya yang harus dilakukan ya oleh media-media sehingga, tapi saya juga tidak mendengar media itu gulung tikar, belum ada, atau memang nggak diberitakan gimana ya? Tapi saya baca belum ada baca di media cetak maupun nonton mendengar itu media di Sumatera Barat itu nggak ada gitu. Berarti kan kuat gitu. Basic ekonomi media Sumatera Barat kuat. Apa yang membuat kuat? Karena rata-rata UKM, UKM gitu, usaha-usaha kecil menengah. Kalau perusahaan-perusahaan media besar kita dengar dalam webinar-webinar di nasional gitu ya, banyak yang melakukan pengurangan karyawan. Ada yang sudah dirumahkan, ada yang memberikan separuh gaji gitu. Perusahaan besar yang berdampak. Kalau kita di Sumatera Barat perusahaan semi-semi besar gitu kan, semi-semi besar. Itu yang membutuhkan biaya besar, jelas karena dampak ekonomi cukup kuat. Terasa itu, terasa. Hanya untuk perusahaan-perusahaan yang UKM yang saya bilang tadi, yang banyak itu ya tidak begitu terasa. Terasanya mungkin kalau makan 3 kali sehari kan jadi 2 kali kan tidak dapat, dan sempat busuk lapar. Iya. Pak Ketua jadi penyiar radio berapa tahun? Saya penyiar radio kan tadinya di SMA 3 tahun lah. Kalau di RRI masuk RRI itu tahun 82. 82 sampai pensiun itu tak penyiar juga.
Berarti sekarang 82 sampai 86, 36 tahun. 36 tahun dari walaupun pindah-pindah tugas yang produksi suara tetap. Iya. Suara tetap. Apalagi ditambah nanti memberikan materi di luar, mengadakan pelatihan. Ya. Jadi kesibukan setelah pensiun di RRI? Ya di PWI sama mengajar. Sama di media kita. Iya media berarti ya. Saya tetap sampai hari ini itu masih terus memproduksi berita. Saya seringkali katakan juga kepada teman-teman wartawan, jangan pernah berhenti memproduksi berita. Karena begitu berhenti, memulainya malas. Apalagi level-level yang sudah tingkat atas gitu ya, yang sudah punya jabatan-jabatan tinggi, jangan pernah berhenti. Karena begitu berhenti kita sudah mengurangi kemampuan kita sendiri, padahal kemampuan itu sudah kita asah puluhan tahun. Makanya saya masih terus produksi berita ya. Pak Ketua, ada satu yang menarik nih dari Pak Ketua sebagai Ketua PWI ini. Saya melacak literasi tentang Ketua PWI. Nah, Ketua PWI itu maaf belum pernah itu dari orang radio. Nah, Pak Ketua itu orang radio yang bisa menjadi Ketua PWI. Itu apa sih? Maksudnya gini, pertanyaannya, bagaimana cara Pak Ketua mampu meyakinkan teman-teman di anggota PWI akhirnya memilih Pak Ketua sebagai Ketua PWI Sumatera Barat? Iya, kalau dihitung sejarahnya ya orang radio pertama ini Ketua PWI Sumatera Barat. Tapi ya itu dicatatnya sebagai perjalanan kita. Kita berjalan selama ini dilihat orang seperti apa. Bisa orang akan setiap kita berbuat dalam keseharian kita tanpa disadari, kita kan melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu kan jadi potret bagi orang lain, gitu kan. Nah, orang lain yang memberi nilai kepada kita, oh anak ini seperti ini. Antara lain itu dia selama berteman dengan saya tidak pernah berbuat curang dan lain. Kalau dunia wartawan itu dinamis ya, bisa ada peluang-peluang seperti itu. Kemudian bisa dipercaya, itu salah satu menurut saya. Dan tidak pernah putus bergaul dengan dunia luar. Jadi kita kalau dihitung-hitung anggota PWI itu karena dia berdirinya dari tahun 70 sampai sekarang sudah 50 tahun, sudah lebih 1000-an itu. Kalau tidak terhitung lah jumlahnya, karena sempat menjadi organisasi profesi wartawan tunggal gitu kan di zaman Orde Baru. Pasca reformasi baru muncul media organisasi lain. Itu banyak mereka yang sudah tua-tua gitu ketemu saya kan, ampun dulu anggota PWI yang bertumbuh. Sebesar KTP, seperti apa, buku tabungan. Saya lucu juga, oh seperti ini dulu kartu PWI masa lalu. Udah umur 80-an gitu. Jadi artinya organisasi ini dilihat oleh anggota yang begitu banyak. Otomatis kita harus adalah orang yang bisa menjaga wibawa organisasi, karena ini katakanlah ini organisasi besar dan tertua di Indonesia, harus bisa menjaga martabat wartawan dan organisasi. Saya kira itu ya memang kita berterima kasih ya, karena dari ratusan anggota itu, kalau dari RRI kan reporternya ada 20-an orang lah gitu kan yang memberikan suara, tapi yang ratusannya itu kan dari teman-teman semua yang mempercayai gitu. Ya alhamdulillah saya sejak dari awal itu memang selesai bekerja di RRI itu membuka kantor sampai malam gitu kan, dia berbaur lah dengan semua wartawan itu, narasumber datang ada yang artinya komunikasi itu tidak pernah putus. Puluhan tahun seperti itu, puluhan tahun seperti itu, membuka diri kepada semua pihak. Karena bagi kita begini, membangun jejaring itu jauh lebih penting daripada memiliki keterampilan. Nah, apalagi bagi kita yang sudah memiliki keterampilan, tuntutan kebutuhan kita itu membangun jejaring. Ya, saya kira ini bekal juga untuk yang muda-muda ya.
Kadang-kadang mudah-mudahan lebih asik dengan gadgetnya daripada membangun komunikasi dengan orang yang ada di depannya. Kita sebetulnya harus belajar bahwa orang yang ada di samping kita, yang ada di depan kita itu lebih berharga dari hanya sekedar gadget gitu. Nah, untuk menjadi seseorang yang komunikatif, kita yang membuka diri, harus belajar buka diri. Jangan lupa ya. Minimal membuka kantor gitu kan. Ketika kantor dibuka artinya kita siap didatangi. Ya seperti itu. Ini itu perilaku di kantor ya. Hingga ruangan saya itu dikenal orang sampai ruangnya paling terakhir tutup. Bisa jam 2, bisa jam 3. Sudah selesai produksi berita untuk pagi baru tutup itu. Dan sudah teman-teman sudah banyak yang pulang gitu kan. Nah, baru setelah itu kita besok-besoknya saya mampir ke media-media lain. Maksudnya untuk belajar. Mempelajari cara kerjanya bandingkan dengan media kita, sistem liputannya seperti apa, cara reporternya mengirim berita kantor seperti apa, dari teknik mengolah beritanya seperti apa, kita menambah wawasan. Lalu kita bisa juga melihat teman-teman yang lain, income mereka itu seperti apa, berapa honor yang diberita di dalam satu berita gitu kan. Jadi pengetahuan kita tentang dunia kita itu dibutuhkan, sehingga itu menjadi pengkayaan diri yang bisa dikeluarkan lagi untuk menjadi penambah wawasan bagi orang lain. Jadi istilahnya warga Belanda hasil tidak akan pernah mengkhianati proses gitu ya. Ya itu dia. Alhamdulillah bisa. Jadi istilahnya investasi sosial yang akhirnya teman-teman mempercayai Pak Ketua sebagai Ketua PWI itu sudah lama gitu. Jadi jangan lihat jadi ketua PWI-nya, tapi prosesnya itu kan lama. Pak Ketua membangun tadi jaringan itu. Jadi keterampilan ada, jika kita memperluas jaringan itu bekal yang kuat untuk kita pada akhirnya dipertimbangkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Baik, Pak Ketua, orang sukses Pak Ketua ini kita pengen tahu apakah pernah mengalami masa-masa sulit? Saya nggak sukses, biasa-biasa aja. Ini kata Pak Ketua. Yang nilai itu kan orang lain. Tapi pernah nggak dalam hidup ini mengalami masa-masa sulit? Masa-masa sulit itu di dalam pengalaman bekerja. Misalnya kita sudah komunikasi dengan orang nih, komunikasi dengan orang untuk pergi mengajar satu tempat. Belum pernah pengalaman ke tempat itu, tahu-tahu harus menaiki kendaraan begitu lama, jalan darat, lama nanti ada lewat sungai. Naik gunung kita. Kalau dalam bayangan kita sebagai pengajar kan ruangannya sudah ber-AC atau sudah siap dengan papannya minimal, layar monitor, rupanya tidak ada apa-apa. Mengajar murni gitu. Jadi saya kira pengalaman-pengalaman sulit itu kalau kita sadari sebagai pengkayaan diri seperti tadi ya, mengajar sabar gitu kan, bisa masuk surga juga nanti. Banyak pengalaman sulit seperti itu. Jadi kebahagiaan juga ya. Kalau udah disadari. Iya. Baik, makin menarik aja warga Belanda. Pak Ketua, ini trennya wartawan. Kemudian kan juga pasti banyak jaringan nih, terkenal gitu. Ada nggak sih kepikiran terjun ke dunia politik? Teman-teman kan banyak nih udah jadi anggota legislatif. Gimana Pak Ketua nih? Teman-teman yang wartawan yang sudah menjadi anggota legislatif karena dia terjun ke dunia politik banyak. Yang gagal juga banyak. Kembali lagi jadi wartawan. Kalau saya sampai hari ini belum. Kenapa? Jangankan menjadi orang politik, masuk tim sukses saya terlarang karena ada peraturan di PWI melarang pengurus PWI untuk masuk ke organisasi politik dan tim sukses. Dalam kapasitas sebagai orang PWI gitu kan. Nggak boleh, betul. Melanggar kode etik, melanggar peraturan rumah tangga gitu. Peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Dan ADRT ya? ADRT istilah kita itu. Dan pelanggaran itu berbahaya, langsung diproses. Artinya bisa dikeluarkan, dicabut keanggotaan? Bisa dicopot jabatan. Oh, jabatannya. Jabatannya, keanggotaannya bisa
dipertimbangkan lagi, bisa dicabut juga. Karena itu kita menyuarakan kepada teman-teman, siapa yang menjadi tim sukses berhenti jadi wartawan karena dia tidak bisa menyuarakan yang tidak berimbang, pasti tidak berimbang. Dia akan berpihak. Wartawan kan tidak boleh berpihak dalam pemerintahan. Jadi sarankan dia berhenti jadi wartawan. Kalau yang PWI silakan berhenti dulu jadi pengurus, dan yang tidak pasti dia dikeluarkan. Jadi kita dulu beberapa kali yang diam itu udah jadi orang organisasi politik kita keluarkan. Diberhentikan jadi pengurus. Malah ada yang tiba-tiba jadi PAW anggota DPRD dicopot. Nah itu jelas itu pelanggaran ada ART istilahnya. Kalau kita di PWI menyebutnya PDPRT. PDPRT ya. Peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Oh iya. Baik. Baik. Terakhir Pak Ketua, apa saran Pak Ketua untuk para milenial atau untuk adik-adik wartawan muda atau para milenial yang ingin berkarir di dunia jurnalistik sebagai jurnalis? Kalau wartawan muda yang saya kenal di daerah kita ini sudah bagus, banyak yang bagus. Keterampilan mereka bagus dan mereka juga berinteraksi dengan seniornya bagus, dengan jejaringnya bagus, gitu kan, yang muda-muda ya. Nah, tinggal lagi membentuk karakter yang bisa. Membentuk karakternya tahu ini. Kita tahun 80-an itu apabila ke lapangan berempat atau berlima meliput satu peristiwa, harus kelima-limanya pergi untuk menjaga martabat medianya dan menjaga kualitas berita mereka. Ketika disajikan di media masing-masing berbeda-beda ya. Nggak copy paste ya? Nah itu masalah sekarang itu. Sekarang itu dengan pengaruh media online atau media daring sekarang itu enak saja menurunkan berita, nanti tahu-tahu di bawahnya ditulis telah disiarkan di media ini karena mengutip berita orang gitu kan. Kalau dulu tidak akan pernah ada. Dan memang sebagusnya juga sekarang harus begitu ya. Maksudnya kayak yang Pak Ketua bilang bahwa kalau 5 narasumber temui 5-5-nya kan. Ya, jangan copy paste ya. Copy paste itu tidak akan menjadikan mereka berkualitas. Selagi dia membiasakan dirinya copy paste berita, ketika ujian tidak bisa, tidak akan lulus. Tapi kalau copy paste hanya untuk berita-berita yang kategori misalnya memang berita ekonomi yang nasional itu di media dia tidak ada, dia harus kutip. Sementara berita lain dia produksi sendiri tidak masalah. Jadi artinya copy paste untuk kepentingan berita yang tidak ada. Misalnya liputan olahraga dunia, dia harus mengutip berita-berita dari media internasional kan. Tidak masalah. Artinya produksi berita dia di dalam provinsi harus tetap ada untuk mengasah otaknya, menjadikan itu sebuah karakter bahwa dia berita saya beda loh dengan orang lain. Gitu kan. Artinya tidak akan pernah sama berita yang malah itu kita dulu mengalami masa-masa seperti itu, malah saling bersaing gitu kan. Orang ini dapat 2 narasumber, kita cari narasumber satu lagi jadi 3 ya, harus lebih ya. Sangat variatif, sangat mendalam beritanya gitu kan. Udah ada persaingan. Walaupun mereka berteman sebetulnya itu, berteman main sore-sore setelah pekerjaan, bisa main catur, bisa main biliar, atau sepak bola gitu kan. Tapi dalam bekerja mereka menjaga kualitasnya. Baik, Pak Ketua. Itu keistimewaan orang-orang dulu. Saya mengharapkan sekarang juga begitu. Mudah-mudahan terbentuklah karakternya untuk menjaga kualitas produksinya, juga meningkatkan marwah media. Baik, yang tadi perlu juga kita ketahui bahwa Bapak TNI. Ya. Terus Pak Ketua memilih jalur jurnalis. Ya. Walaupun ada benang merahnya karena Bapak di bidang perhubungan dulu kan, TNI tapi yang ngurusnya perhubungan gitu. Ya. Nah, apa prinsip-prinsip orang tua dan kalau lihat dari karakter saya kenal Pak Ketua, tapi kenal saya itu agak tegas gitu. Pak Ketua itu agak tegas. Tapi juga orangnya humoris ya. Nah itu apa prinsip-prinsip orang tua dan itu dijalankan oleh Pak Ketua dan mungkin insya Allah juga ditularkan ke anak-anak 3 anak ya, yang semuanya sudah
sudah jadi mahasiswa, ya? Anak saya. Dua alumni kan? Tiga-tiganya itu punya bidang berbeda. Iya, iya. Yang tertua itu teknik sipil, yang nomor 2 akuntansi, nomor 3 itu yang laki-laki sistem komputer. Kita bebaskan mereka. Karena saya menerima dari petua dari orang tua saya. Ini yang Pak Martono katakan, tanyakan tadi, ini memang sangat membekas itu kan. Jadi pesan orang tua saya itu, jadilah kamu memegang satu bidang kerja, tapi tidak tertandingi di bidang itu. Dicontohkan, contoh apa? Kamu bekerja sebagai cleaning service saja, tapi itu merupakan skill kamu. Dan lantai yang sudah kamu bersihkan itu bisa dilihat, memang tidak ada debu lagi. Itu membanggakan. Jadi memang kita dikirim oleh orang tua itu mempunyai skill, punya pilih-pilih satu skill yang bisa dibanggakan. Nah karena itu saya hobi berkompetisi dari dulu. Kita ingin menjadi yang terbaik. Ya. Misalnya gitu kan, pembaca berita. Bagaimana pembaca berita itu, berita ketika orang mendengar berita kita itu, mereka tidak tukar channel. Nah, saya pelajarilah teknik pronunciation, cara pengucapan, intonasi suara, bagaimana jadi penyiar pembaca berita itu. Berapa kali saya diundang di Jakarta itu. Terus menjadi reporter bola, gitu kan. Reporter bola itu secepat apa orang berlari, secepat itu kita bicara coba. Ketika bola jatuh di lutut orang, bisa kita katakan jatuh di lututnya, bola melambung tinggi ke udara, disuruh dengan kepala lagi kan gitu. Kecepatan speed itu. Nah, seringkali reporter itu ketinggalan beberapa momen, dia lompat momen gitu kan. Bola sudah berada di kaki orang lain. Padahal kadang-kadang pemain bola itu mempermainkan bola sendiri kan. Dimainkan dengan bahu, disuruh dengan kepala, masih diangkat dengan tubuh. Itu skill-skill seperti itu harus dikuasai betul. Nah, saya mungkin karena ditanamkan oleh orang tua seperti itu, kuasai betul ilmu atau bidang yang kamu. Jadilah yang terbaik di bidang itu sudah. Jadi tidak ada istilah hina di dalam profesi gitu. Kan dia contohkan cleaning service. Karena menjadi yang terbaik ya. Itulah baik. Baik Pak Ketua, sebagai kerinduan ini warga Belanda, bisa ditutup nih, misalnya gini, apa namanya, ke warga Belanda dengan suara penyiar tadi. Biar sebenarnya suara penyiar itu seperti itu aja, seperti ini aja. Kita kan sama-sama laki-laki. Warga Belanda, terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini, dan saya terima kasih kepada Pak Sumartono sebagai orang yang terkenal di Sumatera Barat ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu. Insya Allah. Ya. Warga Belanda, saya tidak menyimpulkan, tetapi banyak poin yang bisa kita catat. Yang pertama, bahagia adalah sesuatu yang dinikmatin dan dirasakan. Itu quote yang pertama dari Pak Heranov. Kedua, uji kompetisi bertujuan meningkatkan kualitas seorang jurnalis. Yang ketiga, perbuatan kita akan memberikan nilai diri kita sendiri ke orang lain. Yang keempat, selalulah ingat kode etik jurnalistik. Yang selanjutnya ini yang paling luar biasa dan harus dipahami oleh wartawan. Wartawan itu harus berkarakter agar tetap berkualitas. Jadi dengan punya karakter, maka kualitas tetap terjaga. Copy paste boleh saja asal ada kreativitas. Dan terakhir, jadilah yang terbaik di bidang yang kita tekunin. Terima kasih Pak Ketua. Sekali lagi sehat dan sukses selalu. Ya, warga Belanda mengucapkan banyak terima kasih. Demikian warga Belanda, insya Allah kita bertemu di tayangan Belanda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.